Maka dari itu hati yang menentukan nilai sebuah perbuatan, bukan perbuatan yang menjadi penentu nilai. Nah, jadi bila hati rusak, perbuatan apapun yang kita kerjakan maka akan rusak, tidak ada nilai. Nah, maka kata baginda Nabi, ada segumpal daging, apabila daging itu baik, maka baiklah batang tubuh. Jika batang tubuh baik, maka baiklah akhlak, perilaku, perbuatan. Namun jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah akhlak, perilaku daripada diri manusia. Maka segumpal daging tadi itu disebut namanya hati ataupun jantung, perasaan. Jadi hati tadi berhubungan dengan perasaan. Apabila hatinya baik, maka baiklah batang tubuhnya, baiklah perilaku akhlaknya. Namun jika hatinya buruk, maka buruklah akhlak perilakunya. Maka dari hikmah Ibnu Abdillah mungkin ada kaitan daripada yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semua jenis ibadat hanya diperakui sebagai ibadat jika hati memperlakukan ibadat itu karena Allah. Namun hati yang menentukan nilai perbuatan, bukan perbuatan yang menjadi penentu nilai. Karena perbuatan yang dilakukan oleh hati yang busuk, hati yang kotor, hati yang rusak, maka perbuatan tadi nilainya pun adalah rusak. Nilainya pun adalah buruk. Apabila hati baik, tentu baik pula batang tubuh, tentu baik pula perilakunya tadi. Nah, jadi sebaliknya tadi, bila hati rusak, maka rusaklah akhlak perilaku. Jadi bila manusia tadi rusak akhlak perilakunya lantaran hatinya rusak, maka dari itu hati itu 3 hari aja kada disirami bisa mati, apalagi 3 tahun 3 bulan kada disirami. Maka sebaik-baiknya hati tadi siramilah dengan ilmu ma'rifatullah. Hati tadi disirami dengan ilmu mengenal Allah, sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Maka hiasilah hati tadi dengan segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan menyebabkan diri kita makin jauh dengan Tuhan. Ada yang makin taat dengan Allah, beribadah tadi, cuma hatinya rusak. Maka maksiatlah yang terjadi kepada dirinya tadi. Oleh sebab itu, perbuatan yang bersalahan dengan hukum tidaklah menjadi besar jika dibanding dengan kelakuan hati yang menafikan kesempurnaan Allah dan mengadakan buruk sangka terhadapnya. Nah, diulangilah. Oleh sebab itu, perbuatan yang bersalahan dengan hukum tidak menjadi besar jika dibanding dengan kelakuan hati yang buruk tadi, yaitu hati yang menafikan kesempurnaan Allah dan mengadakan sangka buruk terhadapnya. Itu lebih besar daripada perbuatan yang melanggar hukum tadi, atau perilaku yang bersalahan dengan hukum. Jadi hati yang buruk itu lebih besar lagi hukumnya, dosanya, ataupun mengadakan buruk sangka kepada Tuhan. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir hanya mengotori manusia itu sendiri saja. Tetapi sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencabar kesempurnaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jauh lebih besar dosanya. Sebab dosa itu yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Syirik adalah dosa besar tadi. Di antara dosa-dosa yang paling besar itu, yang paling besar adalah
syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik adalah meruntuhkan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beribadah tadilah. Nah, beribadah kada sholat tadi. Nah, atau kada meninggalkan sholat atau tinggalkan sholat, dosa besar. Tapi dosa yang teramat besar tadi, engkau sholat, hatimu mensekutukan Allah. Ini lebih besar daripada tidak sholat. Nah, lebih besar dosanya daripada tidak sholat. Tidak sholat kan termasuk dosa. Nah, dosa besar tadi. Cuma mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sholat cuma hatinya mensekutukan Allah. Ini lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi dosanya. Kada sholat kan tidak mensekutukan Allah. Misalnya karena kecapean kah, nah, karena malas kah, nah, atau kesiangan kah bangun, kada sholat tadi. Tapi ketika kita sholat, hati kita mensekutukan Allah. Ini lebih besar dosanya daripada hanya sekedar tidak sholat. Tidak sholat ya dosa besar. Tapi yang lebih besar ketika kita sholat, kita mensekutukan Allah. Apa itu tadi? Sholat takut dengan mertua. Bukan karena Allah sholatmu. Nah, sholat karena mengharap surga. Sholat lantaran pengen dapat pahala. Atau sholat lantaran pengen rezeki lancar yang kita sebutkan tadi. Sholat hanya kepengen disehatkan badan, dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu suatu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu yang tersamar. Itu disebut penyakit hati yang namanya riya. Riya di dalam sholat, maka celakalah kita tadi. Nah, kada sholat kan termasuk dosa. Nah, lebih besar lagi ketika kita sholat riya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,